Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa iman kita sangat bergantung kepada apa yang kita percaya, yaitu tergantung kepada ajaran yang kita pegang. Ajaran iman Kristen itu lahir dari penyataan Allah, yaitu firman Allah. Sehingga iman kita kepada Allah sangat dipengaruhi ajaran seperti apa yang kita pegang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ajaran sehat dan ajaran sesat itu mencuat di dalam perjanjian baru. Sedangkan dalam perjanjian lama juga ada peringatan-peringatan terhadap nabi-nabi palsu yang sebenarnya bukan nabi yang diutus oleh Tuhan. Sampai hari ini kita sebagai orang Kristen terkait dengan iman Kristen harus menghidupi ajaran yang sehat dan menentang ajaran yang sesat. Saudara, bagaimana kita membedakannya? Saudara, pengajaran sehat memakai ayat Alkitab. Pengajaran sesat juga banyak yang memakai ayat Alkitab. Pertanyaannya, bukankah dari sumber yang sama? Saudara, permasalahannya adalah bukan pada ayat Alkitabnya, melainkan kepada penafsiran terhadap ayat Alkitab tersebut. Ingatlah bahwa ajaran sehat iman Kristen telah diuji dan dipegang ratusan tahun lamanya oleh bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh reformasi. Kita harus lebih meneliti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran iman dari bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh reformasi. Dengan demikian, saudara, kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Mari kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai dengan pasal 2 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajar sesat dan ajaran sesat sudah muncul di abad yang pertama. Dan sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk terus menyesatkan semua orang, termasuk di dalamnya orang-orang percaya. Pengajar sesat memiliki kemampuan untuk membuat kamuflase bahwa mereka itu adalah orang Kristen. Namun sesungguhnya mereka bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Begitulah cara kerja mereka. Dan cara kerja mereka itu sama dengan cara kerja si jahat. Saudara, mereka pada umumnya memakai ayat firman Tuhan. Demikian juga dengan si jahat di dalam mencobai kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, hati-hati dengan pengajaran sesat yang memasukkan ajaran dari luar yang bukan ajaran Alkitab dan diajarkan seakan-akan itu adalah ajaran iman Kristen. Saudara, firman Tuhan berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatang kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia
dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara, terhadap pengajaran sesat, kita harus sangat berhati-hati. Saudara, pada zaman yang lalu, pada masa perjanjian lama, maka ada tampil nabi-nabi palsu. Mereka berbicara atas nama Allah, bahwa Allah berbicara kepada mereka. Namun kita ketahui di dalam perjanjian lama dikata Allah tidak berbicara kepada mereka. Saudara, pada zaman sekarang juga sama. Pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat mengatakan mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka menyampaikannya dengan mengutip ayat Alkitab. Seakan mereka mau berkata, kami juga memberitakan firman Allah. Namun saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa pengajar-pengajar sesat itu, saudara, mereka memasukkan ajaran-ajaran yang palsu. Artinya bahwa mereka tidak mengajarkan apa yang diajarkan Alkitab. Saudara, memang mereka mengutip firman Allah dari Alkitab. Namun, pengajaran yang mereka ajarkan bukan ajaran Alkitab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sangat berhati-hati. Karena begitu pula cara kerja si jahat. Kita masih mengingat bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Saudara, iblis menggunakan ayat Alkitab. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa jikalau kita percaya kepada Tuhan yang esa, iblis juga percaya. Saudara, tetapi saudara, percayanya kita kepada Tuhan yang esa berbeda dengan iblis. Iblis percaya memang itu adalah kenyataan, Allah itu esa. Tetapi kita percaya karena kita mengenal Tuhan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kamuflase, itulah yang dilakukan iblis. Demikian juga dengan ajaran-ajaran sesat. Saudara, kita jangan tertipu dengan orang-orang yang banyak mengutip ayat Alkitab dan menggunakan Alkitab di dalam mereka mengajar. Saudara, kita sendiri harus sungguh-sungguh memahami Alkitab dengan baik. Saudara, bagaimana kita bisa mengetahui barang palsu dan barang asli? Satu-satunya cara adalah kita harus sungguh-sungguh mengenal barang yang asli. Bagaimana kita tahu itu adalah ajaran sesat tidak sesuai Alkitab? Ketika kita tahu ajaran yang sehat, ajaran kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang mengajar ajaran sesat, seringkali saudara, seringkali mereka adalah orang-orang yang ingin mencari keuntungan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena ajaran sesat pada umumnya menyenangkan dunia ini, menyenangkan orang pada umumnya, sesuai dengan selera masa kini. Namun berbeda dengan Injil. Saudara, Injil yang asli, Injil Yesus Kristus, dunia selalu beroposisi dengannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita terkecoh ketika kita dengar pemberitaan firman Tuhan yang menyenangkan. Saudara, menyenangkan tidak masalah. Tapi kita harus sangat hati-hati dengan apa yang diajarkan di dalamnya. Meskipun sama-sama mengutip ayat. Namun saudara-saudara, kita harus saksama mengerti ayat yang diberitakan itu. Sehingga kita tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat. Yang kedua, saudara, kita harus tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Di mana oleh dorongan Roh Kudus, para penulis yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan menuliskan firman Allah. Sehingga saudara-saudara, Alkitab tidak boleh ditafsir semaunya manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, Alkitab sendiri memberitahukan siapakah Alkitab itu atau apakah Alkitab itu. Saudara, bukan gereja yang melabelkan Alkitab adalah firman Allah. Tapi Alkitab memberitahukan kepada gereja, Alkitab adalah firman Allah. Saudara, kita tidak boleh terbalik. Saudara, bukan konsili atau keputusan gereja
yang menetapkan, melabelkan Alkitab adalah firman Allah. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, kepada gereja, bahwa dia adalah firman Allah. Di situ saudara-saudara, dalam kitab Petrus ini dikatakan bahwa kitab suci itu, saudara-saudara, dihasilkan bukan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, artinya apa saudara-saudara? Artinya ada pekerjaan Roh Kudus di dalam orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai. Namun juga ada pekerjaan orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, Alkitab itu bukan turun dari langit. Alkitab itu bukan lahir dengan mujizat, tidak. Alkitab itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menuliskan kitab suci. Dan saudara, di situ juga ada orang-orang yang menuliskan. Sehingga ketika kita baca Alkitab kita, maka kita menemukan bahwa ada bagian yang kita lihat memang ini tulisan manusia. Tetapi kita mengerti dan kita memahami dan kita menghayati bahwa memang ini adalah firman Allah. Di situ saudara-saudara, Alkitab tidak boleh ditafsir semaunya oleh manusia. Saudara, ditafsir semaunya artinya manusia mengerti firman Allah seturut dengan pikirannya sendiri, seturut dengan kemauannya sendiri, seturut dengan kesenangannya sendiri. Saudara, tidak bisa. Tapi saudara, Alkitab harus dimengerti seturut dengan apa yang Roh Kudus ingin sampaikan. Saudara, di situ saudara, pemberita firman Tuhan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dia harus belajar sungguh-sungguh kitab suci. Bukan saja dari terjemahan, tetapi dia harus membaca di dalam teks aslinya. Karena saudara, kita harus mempelajari apa yang dimaksud di dalam kitab suci. Sehingga dengan demikian saudara, kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan apa yang dikehendaki oleh pengajarnya. Saudara, pemberita firman Tuhan, pengkhotbah, pengajar, bukan supaya kita menuruti pengajarnya, tapi kita menuruti firman Allahnya, menuruti Allahnya. Saudara, kita tidak boleh lupa, kita adalah murid-murid Kristus. Kita bukan murid seorang pengajar tertentu, seorang pengkhotbah tertentu, seorang dosen tertentu, tidak. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Oleh karena itu saudara, kita harus mengerti firman Allah sebagaimana dimaksud oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menolong kami menyadari begitu banyak jebakan, begitu banyak kamuflase di tengah dunia ini, supaya kami berhati-hati. Dan kami tahu bagaimana kami harus bersikap, sehingga kami sungguh-sungguh tidak terjebak oleh ajaran sesat. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.